Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desa Syafani. Saya mahasiswa IAIN Syahnur Jati Cirebon, jurusan Pendidikan Islam Anak Usaha Dini semester 6. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Menjadi Ibu Hebat Sesuai Pesan Ummul Kitab yang dituliskan oleh Isna Laila Nur yang diterbitkan di Sekar Bakung Residence. Ukuran buku ini 14 x 20,5 cm yang berjumlah 228 tahun penerbitnya 2019. Baik, langsung saja. Jadi dalam buku ini penulis membahas secara singkat kandungan pelajaran, pesan-pesan moral, dan juga tuntunan hidup yang terdapat di dalam Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Dalam buku ini terdapat 10 bab. Sebelum kita lanjut ke mengenai isi buku ini, saya akan memperlihatkan cover buku ini. Jadi ini tampak cover depannya teman-teman. Lalu ini cover belakangnya. Dan ini pinggirannya. Jadi seperti ini. Lalu dalam isi buku ini seperti ini teman-teman. Terdapat 10 bab. Jadi dalam bab pertama menjelaskan tentang mengenal Ummul Kitab, yang dimana menjelaskan tentang nama-nama Ummul Kitab, Al-Fatihah menurut Nabi, sahabat, ulama, manfaat membaca Ummul Kitab, dan pelajaran kehidupan dalam Ummul Kitab tersebut. Yang kedua, bab 2 itu rahasia bacaan ta'awud bagi para ibu. Pasti bingung ya kalian, emang ada ya baca ta'awud bagi para ibu, untuk para ibu gitu kan? Kapan orang tua mengucapkan ta'awud gitu, pengaruhnya apa? Jadi dalam buku ini menjelaskan seperti itu. Terus lalu bab 3, rahasia bacaan basmalah ayat pertama Ummul Kitab, yang menjelaskan tentang lebih dekat mengenal basmalah, waktu-waktu utama membaca basmalah itu kapan aja sih gitu kan. Kita membaca-baca waktu membaca basmalah itu. Jadi fungsinya itu, salah satunya yang saya baca itu, basmalah itu merupakan bacaan yang berfungsi sebagai pelindung ya teman-teman. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi minta perlindungan dari Allah gitu, sesuatu yang kita lakukan gitu. Lalu ada hadisnya juga teman-teman, dari riwayat Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala atau membaca basmalah. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucap Bismillah Allahu wa akhirahu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi kita kan dianjurkan makan, sebelum makan kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim gitu, agar kita dapat pelindung. Kita nggak tahu, siapa tahu pas kita makan kita keselak gitu kan, kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu mengapa harus membaca basmalah saat makan? Yaitu tadi, jadi kan kita nggak tahu kalau kita keselak terus nggak bisa diselamatkan, kan kita tidak tahu, makanya berhati-hati jika makan juga, jangan sambil berbicara. Jadi seperti itu. Lalu kita langsung saja ke bab 4, menjelaskan pesan penting di balik bacaan ayat kedua Ummul Kitab. Ini di dalamnya itu kayak menjelaskan tentang bersyukur. Jadi itu ya, kita selalu bersyukur apa yang kita dapatkan gitu. Jadi misalnya kita sebagai orang tua itu juga harus bersyukur kita diberikan anak. Jangan membeda-bedakan anak dengan anak tetangga atau lainnya. Jadi kita tetap bersyukur, masih mending kita diberi
diberikan anak gitu kan, diberikan anugerah. Anak itu kan anugerah gitu ya teman-teman. Lalu langsung saja kita ke bab 5. Itu ada pesan penting di balik bacaan ayat ketiga Kitab. Yang di situ ada penuh kasih sayang, tidak pilih kasih. Jadi pada bab 5 ini pesan penting di balik bacaan ayat ketiga Kitab itu bahasanya membahas penuh kasih sayang orang tua, tidak pilih kasih, adil dan bijaksana. Jadi kita itu sebagai orang tua itu harus adil. Jangan ada pembeda-pembedaan antara anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Itu semua kan anak-anak kita gitu. Jadi kita sama ratakan ya. Karena sebagai zat yang maha penyayang, maka sifat ini tidak terbatas, berlangsung terus-menerus dan diacukan kepada semua makhluk dan hamba-hambanya tanpa terkecuali. Allah saja tidak membeda-bedakan, Allah saja tidak memilih kasih, Allah saja adil pada hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya meminta ampun, Allah kasih semua gitu, sama rata. Allah aja sama rata, masih kita sebagai hambanya tidak seperti itu. Lalu langsung ke bab 6. Itu ada pesan penting di balik bacaan ayat keempat Kitab. Terus yang ke-7, pesan penting di balik bacaan ayat kelima Kitab. Yang ke-7, pesan penting di balik bacaan ayat ke-6 Kitab. Ke-9, pesan penting di balik bacaan ayat ke-7 Kitab. Dan yang ke-10, kisah-kisah keluarga Qurani. Jadi pada buku ini juga memaparkan ya teman-teman ya. Pada buku ini tuh memaparkan ayat demi ayat serta kandungan maknanya. Seperti yang tadi ada hadis dari Hadratus Syekh Aisyah. Lalu buku ini tuh baik dibaca untuk para ibu yang mendapatkan kesuksesan dalam menjadi ibu atau mengasuh anak-anaknya. Jadi buku ini cocok banget untuk kalian para calon ibu untuk mempelajari ini. Jadi biar nanti kita, jika kita udah punya anak, kita tidak kaget dan kita bisa menerapkannya dengan baik tanpa ada kesalahan dalam mendidik anak kita. Bisa buku ini bisa juga dibaca oleh seorang ayah atau laki-laki, tapi lebih tepatnya ini untuk seorang ibu gitu. Jadi kalau misalkan ada seorang ayah yang ingin membelajarkan buku ini nggak apa-apa gitu. Ya, jadi buku ini tuh semacam buku parenting juga ya teman-teman, mengambil pesan-pesan yang terkandung dalam Kitab. Jadi di buku ini tuh terdapat Kitab, semua ayat-ayat, hadis, jadi seperti itu. Nah, isi buku ini juga banyak yang sifatnya poin-poin teman-teman. Dalam penulisannya juga memainkan praktek bagaimana menjadi seorang ibu yang hebat gitu. Dan saya pribadi yang mempunyai buku ini tuh tertarik gitu. Waktu saya membeli buku ini tuh saya tertarik, wah bagus sekali ya gitu. Dan dari covernya juga menarik gitu ya, pasti dalamnya juga menarik gitu. Jadi kesimpulan buku ini pribadi saya itu bahwasanya menjadi seorang ibu tuh adalah pekerja yang digaji paling tinggi di dunia, karena yang didapat oleh seorang ibu itu sebagai pembayarannya itu adalah cinta dari seorang anak gitu. Jadi cinta dari seorang anak itu penting banget. Jadi kita kan calon ibu itu ya, sebelum kita mau dicintai oleh anak kita mencintai ibu kita gitu. Meskipun ibu kita masih ada ataupun tidak ada, itu tetap dicintai. Yang sudah tidak ada kita cintai dengan cara kita berdoa setiap hari gitu. Terus yang masih ada kita hargai beliau, patuhi beliau, sayangi beliau. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, resensi buku yang saya review gitu, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Maaf jika ada kata-kata yang
berlibat-libat gitu, karena saya juga kurang bisa mengasah kata-kata, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.